Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu dalam renungan Gereja POUK Kemang Pratama. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami memulakan sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan, ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang kami renungkan di pagi hari ini benar-benar mengubahkan setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah cari dan kejar, yang terambil dalam Amsal pasal 2 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Bapak Ibu yang terkasih, tak banyak orang yang menganggap hikmat itu penting, terutama di zaman ini. Orang lebih mengutamakan pencapaian materi atau prestasi. Nyatanya hikmat tidak bisa diukur secara fisik. Kita baru bisa melihat apakah seseorang itu berhikmat dari karakter dan nilai-nilai yang dianut. Bila Alkitab berbicara tentang hikmat, maka bukan hanya bicara masalah konseptual. Bicara tentang hikmat berarti bicara tentang takut akan Tuhan dan pengenalan akan Dia. Itu berarti bicara hikmat adalah bicara kemampuan orang untuk hidup mengikuti kehendak Allah. Namun, kemampuan itu bukan berasal dari orang itu sendiri, karena sumber hikmat ialah Tuhan. Hikmat itulah yang mewarnai hidup dan menolong seseorang untuk menjalani hari-harinya. Oleh sebab itu, orang harus merespon hikmat secara tepat. Orang harus menerima perkataannya, menyimpan perintahnya, serta memperhatikan dan mencenderungkan hati kepada hikmat. Di sisi lain, hikmat tidak selalu mudah didapat, harus dicari, seperti orang yang mencari harta yang terpendam. Akan tetapi, siapa yang mau bersusah payah untuk memperoleh hikmat? Tidak banyak. Namun sebagai orang yang beriman, kita harus tahu makna hikmat bagi kita. Karena dengan hikmatlah Tuhan mengajar kita agar piawai menghindari berbagai jebakan terhadap iman kita. Dengan hikmatlah Tuhan mempersenjatai kita untuk melawan aneka jerat dosa. Dan satu-satunya cara agar kita memiliki hikmat adalah melalui persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi hari demi hari. Bapak Ibu yang terkasih, melalui pembacaan Alkitab setiap hari, Tuhan akan mendidik kita agar menjadi pribadi yang bijaksana dan mengalami berkat yang tersedia bagi orang yang berhikmat. Melalui Alkitablah Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Hanya Alkitab yang dapat menjadi buku pegangan kita untuk tahu bagaimana kita harus hidup. Bahkan lebih dari itu, hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Kita bisa bandingkan Pengkhotbah 7 ayat 19. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengisi hari-hari kita dengan mencari dan mengejar hikmat yang telah Dia sediakan bagi kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, melalui persekutuan kami dengan Engkau, hidup kami semakin diubahkan dan semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami benar-benar bijaksana untuk mencari hikmat yang daripada Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, biarlah apapun yang kami lakukan,
apapun yang kami kerjakan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati.